Pada tahun 1970, negara-negara di dunia mengalami kondisi stagflasi, terutama negara-negara yang terlibat Perang Dunia II. Apa itu stagflasi? Stagflasi adalah di mana kondisi ekonomi negara yang terlibat Perang Dunia II mengalami krisis ekonomi seperti pengangguran meningkat dan lain-lain. Sedangkan pada saat tersebut, teori yang populer pada saat itu yaitu teori Keynes klasik. Namun, apa boleh daya, teori tersebut pada saat itu belum mampu menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang ada. Sehingga lahirlah suatu teori ekonomi baru yang bernama Neo-Keynesian. Teori ini menjelaskan mengapa pasar mengalami ketidakseimbangan dalam waktu yang panjang. Teori Neo-Keynesian memiliki pengaruh besar dalam kebijakan ekonomi dunia. Ketika terjadi krisis, banyak negara menggunakan pendekatan Neo-Keynesian. Contohnya meningkatkan belanja pemerintah, menurunkan suku bunga, dan memberikan stimulus untuk mendorong permintaan. Nah, model ini juga menjadi dasar kebijakan sentral dalam menstabilkan inflasi dan menjaga tingkat pengangguran. Bahkan hingga kini sebagian besar kebijakan ekonomi modern dari Amerika Serikat hingga negara berkembang masih menggunakan kerangka kerja Neo-Keynesian. Teori Neo-Keynesian dikembangkan oleh banyak tokoh besar. Yang pertama itu ada John Hicks. John Hicks adalah tokoh yang memformulasikan model ISLM, kerangka dasar neoklasik. Yang kedua itu ada Alvin Hansen. Alvin Hansen adalah tokoh yang memperluas teori Keynes ke dalam konteks modern yang dijuluki oleh Keynes Amerika. Yang ketiga itu ada Paul Samuelson. Paul Samuelson adalah tokoh yang menyempurnakan analisis keseimbangan dan memperkenalkan matematika dalam ekonomi modern. Yang keempat yaitu ada James Tobin. James Tobin adalah tokoh yang menekankan peran kebijakan moneter dan efek kekayaan terhadap konsumsi. Jadi, inti teori ini mengajarkan bahwa upah dan harga tidak fleksibel atau bisa dibilang staki. Oleh karena itu, secara tidak langsung pasar tidak bisa langsung menyesuaikan diri bila mana ada guncangan perekonomian. Nah, oleh karena itu, investasi pemerintah terhadap kebijakan fiskal dan moneter dianggap penting untuk menstabilkan perekonomian. Jadi, teori ini tercipta karena kelemahan teori Keynes klasik belum bisa menjawab permasalahan ekonomi yang ada pada saat itu. Sehingga, para pakar ekonomi resah lalu menghadirkan sebuah teori baru yang berlandaskan pada Keynes klasik. Sehingga, bisa menjawab permasalahan ekonomi yang terjadi pada saat tersebut.
Penekanan teori neo-Keynesian yaitu pentingnya intervensi pemerintah untuk menstabilkan ekonomi dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh permintaan, modal, dan investasi. Teori ini mengembangkan pemikiran Keynes dengan mengintegrasikan pendekatan ekonomi mikro untuk menjawab kritik terhadap teori Keynesian yang klasik. Karakteristik utamanya meliputi model ISLM, ketidakfleksibelan harga dan upah dalam jangka yang pendek, serta pentingnya kebijakan moneter.